Kembali kita hadir untuk berdiskusi, untuk saling sharing tentang sebuah makna di dalam pergumulan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, khususnya para pengkhotbah. Bersama dengan saya, Pendeta Audi Octavian Senas, dan kita tiba di dalam topik besar kita, yaitu bagaimana mengkhotbahkan kitab kitab yang bergenre apokaliptik. Dan hari ini, di dalam video ini, kita akan melihat apa yang menjadi faktor kelebihan dan juga kekurangan ketika kita sedang mengkhotbahkan khotbah dari kitab genre apokaliptik. Rekan-rekan hamba Tuhan, kita akan melihat faktor yang pertama, yaitu apa sih kelebihan ketika kita sedang mengkhotbahkan Alkitab dari genre apokaliptik. Yang pertama, kita sedang mengkhotbahkan tentang harapan dan sebuah penghiburan. Tentu ini menjadi faktor yang begitu sangat diharapkan di tengah-tengah jemaat kita yang sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa yang butuh penghiburan. Khotbah-khotbah yang bersifat apokaliptik akan memberi ruang tersendiri buat mereka sebab mereka sedang merasakan, sedang ada di masa-masa menantikan harapan dan juga sebuah penghiburan. Kalau kita melihat apa yang ada di dalam kehidupan umat Allah Israel, tentu hal ini akan menjadi poin tersendiri buat kita yang hidup di masa sekarang. Kitab apokaliptik selalu akan mempunyai sebuah kaitan karena dia berisi tentang harapan dan sebuah hiburan, penghibur. Yang kedua, kita sedang menggali aspek eskatologi dari sisi Alkitab. Kekristenan hidup bukan hanya di dunia ini, tetapi ada kehidupan setelah kematian dan juga hidup yang baru. Eskatologi dengan kita melakukan khotbah apokaliptik, kita sedang melakukan eskatologi, penantian kehadiran Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Inilah yang menjadi faktor harapan dan hiburan kita. Dengan kita mengambil dari Alkitab yang berjenis apokaliptik, ini akan mendorong kita, mendorong setiap hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah yang ada, untuk sedang melihat atau menyajikan eskatologi, penantian yang sedang kita nanti-nanti. Karena dia memiliki aspek eskatologi, maka kita harus berpikir secara dalam. Tidak hanya sekedar hal yang praktis, tetapi sebagai seorang pengkhotbah, kita harus memperhatikan banyak faktor. Di video-video kita yang akan datang, kita akan menyaksikan dan mempelajari. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor konteks historis, maupun faktor konteks teologis. Yang ketika kita menafsirkan bagian itu, kita membutuhkan pemikiran-pemikiran yang dalam. Tidak bisa melihat angka,
yang ada di dalam perjanjian, dalam kitab Apokaliptik, lalu kita mulai menafsirkannya. Begitu saja. Kita perlu melihatnya. Mengapa angka itu ditulis? Mengarah kemana? Ditujukan oleh siapa? Itu menjadi faktor-faktor pemikiran yang begitu sangat mendalam. Tetapi di dalam kehidupan secara spiritual, Apokaliptik merupakan sebuah kitab yang menyampaikan sebuah pemahaman tentang sebuah pertempuran antara baik, buruk, terang, gelap, keadaan yang menindas, dan keadaan yang membawa kepada kemenangan. Pemikiran ini yang sering kali menjadi pergumulan para jemaat yang ada. Bukan hanya jemaat, tentunya juga kita semua. Tetapi karena ada harapan dan penghiburan, kita sedang menyaksikan faktor pertempuran rohani. Kita akan diajak untuk menjadi orang yang bijaksana. Kita akan diajak menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita akan diajak menjadi orang yang memiliki karakter. Kita akan diajak memiliki pemahaman yang dapat membawa kehidupan daripada membawa sebuah kematian. Nah, ini yang membawa kita untuk semakin hari bertanggung jawab, menjadi umat yang taat, menjadi umat yang mencintai Tuhan secara rohani. Di dalam kehidupan aspek pekerjaan kita, di dalam aspek rumah tangga kita, di dalam aspek pelayanan kita, semuanya diarahkan kepada hal yang bersifat dapat dipertanggungjawabkan dalam ketaatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita sedang mengkhotbahkan apokaliptik, kita sedang menantikan. Dengan kata lain, kita juga sedang mengakui tentang kerajaan Allah. Yang di dalam pertempuran rohani sudah menang daripada kerajaan jasmani. Kita dibawa kemenangan. Kita sedang berada sebagai orang-orang yang menang. Oleh sebab itulah kita sedang menantikan kedatangan. Inilah harapannya. Dengan kita belajar mengkhotbahkan kitab Apokaliptik, kita sedang melihat visi besarnya Allah secara makro tentang kehadiran Allah, tentang keadaan kerajaan Allah, tentang kehidupan kerajaan Allah, tentang lifestyle-nya kerajaan Allah, dan juga bicara juga tentang kerajaan Allah yang sesungguhnya seperti apa. Seharusnya kita bersyukur di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam Alkitab kita. Tuhan sudah memberikan masa depan, memberikan sebuah gambaran yang akan kita lalui di masa yang akan datang. Seharusnya visi inilah yang membawa kita mengakui kerajaan Allah. Seharusnya tindakan visi besar inilah yang membawa kita menjadi umat Allah yang bertanggung jawab dan taat. Kalau ini ada di tengah-tengah kita, kita sedang berada di dalam sebuah penantian dari sebuah kedatangan Kristus Yesus.
Kedatangan Kristus Yesus bukan hanya kita nantikan dengan seperti yang dilakukan oleh sekte tertentu, menjadikan mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab ketika dia ada di dunia ini. Tidak. Tetapi ketika ia menantikan kedatangan Tuhan, dia menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di dunia ini. Menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Menjadi orang-orang yang memang punya kualifikasi yang hebat. Karena dia memiliki tanggung jawab. Or, bisa jadi begini. Orang yang menantikan Tuhan, dia adalah orang yang memiliki tanggung jawab di dunia ini. Karena dia memiliki keterbatasan. Di dalam keterbatasan, dia lingkupi dengan sikap tanggung jawab yang utuh. Itu yang harus ada. Itu yang harus kita gumuli di tengah pergumulan kita. Tetapi di balik kelebihan kita mengkhotbahkan kitab Apokaliptik, kita sering kali ada kelemahan-kelemahannya. Apa yang menjadi kelemahan ketika kita sedang melakukan penafsiran atau mengkhotbahkan kitab Apokaliptik ini? Simbolisme yang sulit, yang rumit. Banyak sekali simbol-simbol tertentu yang tidak dipahami oleh masa kini. Terutama di dalam sisi historis yang ada. Bagaimana penulis itu menyimbolkan, memberi label kepada sebuah kerajaan, kepada sebuah uh, bentuk perlawanan. Banyak yang sulit kita lakukan. Tapi bukan berarti ada hal yang bisa kita tafsirkan, tetapi ada hal yang tidak kita tafsirkan. Tetapi harusnya makronya itu yang sebagai bahan kelebihan. Menantikan kerajaan Allah menjadi umat yang bertanggung jawab. Itu yang harusnya menjadi sentral kita. Ketika kita sedang melakukan khotbah apokaliptik. Ya, karena simbolnya yang begitu sangat rumit, kita seringkali melakukan tafsiran yang salah. Saya tidak berbicara mengenai tafsiran seperti apa tafsiran yang salah, tetapi Anda bisa melihat banyak yang salah ketika kita mempelajarinya secara historis maupun secara teologis. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa kita membutuhkan tafsiran, tetapi yang perlu kita lakukan ketika kita menyampaikan khotbah kita adalah hal-hal yang bersifat makro supaya kita tidak terjebak di dalam penyalahgunaan sebuah tafsiran yang ada. Nah, ini adalah resiko-resiko yang perlu. Nah, salah satunya adalah resiko tentang penantian kedatangan Tuhan, waktu kedatangan Tuhan. Nah, karena kita salah menafsirkannya, salah menafsirkan sesuatu yang bersifat simbolis, maka kita pasti akan juga salah menentukan masa kedatangan Kristus yang ada. Dan juga relevansinya yang begitu sangat kontemporer. Kita perlu melihat ketika keadaan di dalam Alkitab itu terikat, tertindas, mempunyai ada himpitan, kemudian kita tarik ke sikap yang bersifat kontemporer di masa seperti ini, kadangkala kita sulit untuk melihatnya. Dibicara di dalam kitab Perjanjian Lama, di situ bicara soal perbudakan. Nah, ini untuk ditarik di masa yang seperti ini sekarang, merelevansikan dalam kehidupan yang sifat jasmani, itu sangat-sangat sulit. Perlu kita mencari hal-hal yang bersifat lebih praktis supaya kita bisa mendapatkan hal yang lebih akurat untuk dapatnya. Potensi kesalahan teks. Nah, seringkali potensi kesalahan teks, memahami kesalahan teks ini terjadi karena memang kita salah tafsir. Dibanding kita salah menafsir begini-begini.
Masalah yang sering kali dihadapi atau teologi yang salah, teologi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan biasanya dimulai dari pemahaman apokaliptik yang ada. Jadi apokaliptik ini menjadi lebih banyak menyumbang doktrin-doktrin yang sesat dibanding genre-genre yang lain. Nah, ini yang perlu kita lihat untuk menjadi potensi sebuah kesalahan teks. Apakah Yesus itu datang premil, amil, atau apa? Nah, itu akhirnya menjadi kesalahan hingga hari ini. Dibanding ketika kita sedang mengkhotbahkan kitab-kitab yang lain. Nah, kesulitan dalam pemahaman kronologis. Nah, kalau kita melihat sebuah cerita, kita lebih mudah melihatnya. Kenapa lebih mudah melihatnya? Karena ada pembukaan, ada masalah itu mulai masuk, kemudian masalah mulai meningkat, klimaks, kemudian penyelesaian masalah mulai reda lagi, kemudian eh, akibat penyelesaian itu dan resolusi dan ditutup dengan sebuah kesimpulan. Tetapi pemahaman bersifat apokaliptik itu begitu-begitu sangat-sangat sulit karena apa? Karena dia membaur antara puisi, eh, naskah naratif, kemudian ada faktor nubuatan, semua bercampur aduk di dalamnya. Sampai kadang-kadang kita sulit untuk memahami ini yang mana untuk membuat benang merah, benang lurus dari campur aduknya genre-genre yang ada di dalamnya. Itu yang menjadi kesulitan ketika kita sedang berada di dalam penafsiran apokaliptik yang ada. Nah, kita fokusnya itu terlalu besar pada masa depan juga. Ya. Kita kadangkala memang kedatangan Kristus itu menjadi faktor utama. Tetapi kita kadang-kadang melihat hal yang mikro itu menjadi dibesarkan. Seperti banyak sekte-sekte yang ada sekte-sekte akhir zaman ini yang lebih menekankan faktor masa depan. Tetapi kita lupa melihat, mengkaitkannya bahwa orang yang bertanggung jawab, orang yang punya kompetensi yang ada, orang yang benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu ada di saat ini, di masa ini sebagai pribadi yang bertanggung jawab itu tidak pernah diungkit, tidak pernah dikupas, tidak pernah dikeluarkan. Yang dipikirkan adalah hal-hal lahiriah tentang masa depan. Ini kesalahan juga kan. Banyak orang menantikan kedatangan Yesus di suatu tempat, mereka menjual semua hartanya. Ternyata ketika dinantikan, Kristus tidak hadir. Kristus tidak datang. Terlalu fokus. Karena ini bukan faktor yang makronya. Kedatangan Kristus menjadi harapan, menjadi sukacita, tetapi perlu kita perhatikan bahwa di balik itu ada faktor-faktor saat ini yang perlu kita kerjakan. Ini yang kerap kali yang menjadi salah tafsiran. Nah, akhirnya menimbulkan kecemasan, ketakutan yang ada. Kita perlu mengajarkan kepada jemaat kita bahwa umat Allah harus menjadi umat yang bertanggung jawab, menjadi umat yang relevan, menjadi umat yang benar-benar sedang menantikan kedatangan Kristus melalui kehidupan mereka, melalui kerja mereka, melalui kehidupan rumah tangga mereka, melalui sekolah, melalui pelayanan yang kita lakukan dengan nilai tentang kerajaan Allah. Itulah nilai yang dibawa di dalam kitab Perjanjian Lama. Maaf, maksud saya di dalam nilai
yang dibawa di dalam nilai apokaliptik yang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita sudah melihat hal itu, melihat hal besar apa itu kelebihan dan itu kekurangannya, kita sudah tentunya bisa melihat di dalam pikiran kita kerangka apa yang harus kita bangun ketika kita mempersiapkan khotbah dari kitab bergenre apokaliptik ini. Dengan demikian, kita tahu betul apa yang harus disampaikan, apa yang perlu disampaikan, apa yang kita batasi untuk kita sampaikan. Bukan karena kita tidak ingin kita sampaikan, bukan waktunya, kecuali Anda ada kelas di dalam pemahaman Alkitab yang bergenre apokaliptik. Itu lain cerita. Tapi harapan penghiburan di tengah penderitaan dan menjadi umat Allah yang bertanggung jawab, itu yang harus menjadi patokan kita. Ketika kita sedang mengkhotbahkan kitab bergenre apokaliptik. Itu pesannya yang harus kita pahami. Kiranya dari kelebihan dan kekurangan ini, hati kita mulai membakar untuk melihat faktor-faktor apa, hal-hal apa yang perlu dilakukan ketika kita menyusun khotbah dari kitab berjenis apokaliptik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.